Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Gak terasa The Penguin Series sudah memasuki pertengahan season dan mereka udah merilis official trailer mid-season yang akan datang ke depannya. Berikut ini adalah detail dan juga teori yang kita temukan setelah menonton mid-season official trailer The Penguin Series ini. Kira-kira apa aja ya? So Mario Booster, let's break down this video. Kita semua tahu bahwa di episode keempat kemarin, Sofia sudah tahu mengenai Penguin adalah pelaku yang sebenarnya di balik kematian Alberto Falcone, saudara Sofia yang dibunuh di episode pertama kemarin. Yang di masa itu, Alberto akan menjadi Don yang baru untuk menggantikan posisi ayahnya Carmine Falcone, yang dimana bapaknya udah tewas di film The Batman akibat dibunuh oleh The Riddler. Maka dari itu, di episode yang akan datang akan berfokus kepada misi balas dendam Sofia kepada mantan supirnya yang bernama Oswald Cobblepot alias Penguin, dan akan terjadinya perang geng besar-besaran di kota Gotham tersebut. Falcones? The Maronis? Why the hell not us? Bullshit story about me, the daughter of the Falcone Don. After everything I done for you! Adegan awal dibuka dengan seorang yang pakai sebuah motor trail dengan lengkap pakai helm teropong dan juga jaket parasit yang sedang berada di sebuah gang yang sangat sempit. Gua curiga ini adalah Bruce Wayne alias Batman yang akan kembali diperankan oleh Robert Pattinson, yang dimana di film The Batman kemarin dia pakai pakaian yang sama ketika dia melakukan berbagai macam misi pengintaian yang ada di kota Gotham, yang dimana lorong ini adalah lorong yang sama dengan yang ada pada Batcave miliknya yang berlokasi di sebuah stasiun kereta bawah tanah di kota Gotham yang terbengkalai, yang kebetulan tempat itu dibangun oleh Thomas Wayne dulunya. Dan kemungkinan dia selama ini sudah pergi dari kota Gotham ketika dia sudah menyelamatkan berbagai macam banyak warga akibat banjir yang dibuat oleh The Riddler di ending film The Batman pertama. Ada kemungkinan Batman akan punya peran dalam serial The Penguin yang satu ini. Mungkin yang terlibat dalam perang geng antara Sofia, Penguin, dan juga Maroni mungkin. Well, kita nggak tahu cuy ya. Yang jelas gua tunggu bagaimana hasil akhirnya. Tapi kalau misalkan dia bakal muncul, mungkin dia akan tampil di final episode The Penguin serial yang satu ini. Sampai pada akhirnya Sofia Falcone berhasil membunuh semua anggota keluarga Falcone, dan itu udah kita lihat di episode 4 bagian akhir, yang dimana Sofia untuk membunuh mereka semua menggunakan gas beracun yang ada pada basement kediaman keluarga Falcone. Sofia bunuh mereka semua karena dia ingin kembali ketika dia dipenjara di rumah sakit jiwa Arkham Asylum akibat ulah bapaknya Carmine Falcone yang sudah memfitnahnya sebagai hangman. Serta dia sadar bahwa semua anggota keluarganya tidak ada yang peduli kepadanya. Maka di sini Sofia akan menginterogasi sepupunya Johnny Vitti untuk mendapatkan jawabannya. Kemudian di sini Penguin mengajak berbagai macam anggota gangster di kota Gotham untuk bergabung dengannya untuk bisa mengalahkan keluarga mafia Falcone dan juga Maroni, karena memang sekarang keadaan Penguin sudah sangat terdesak dan dia butuh pasukan tambahan untuk menghadapi keluarga mafia yang sudah besar ini ya. Ditambah lagi, Sofia sudah tahu bahwa Penguin adalah pelaku di balik kematian Alberto Falcone. Maka dari itu, Penguin akan mengeluarkan strategi manipulatifnya untuk menghadapi semua kedua keluarga geng yang satu ini ya. Kemudian nextnya, Penguin mengunjungi kekasihnya yang bernama Eve, yang dimana dia adalah orang yang sangat takut dengan Sofia Falcone ini. Tapi sepertinya dari percakapan ini, Eve mengkhianati Penguin dengan memberitahu lokasinya, sehingga hal ini membuat Penguin jadi marah kepadanya sampai-sampai dia melemparkan vas bunga itu di kontrakan Eve tersebut. What kind of man can't take care of his own mother? Unless I get this done. Got a promise to keep, but I ain't got no one else I can trust. I want us to feel pain. Don't fucking touch her! Kemudian ada suara monolog dari ibunya Penguin yang bernama Frances Cobblepot yang mengatakan, pria macam apa yang gak bisa merawat ibunya sendiri?
sepertinya ini mengarah kepada penyakit demensianya, yang dimana dia udah mulai melupakan semua apa yang udah pernah ia ingat, termasuk putranya sendiri. Dan terlihat si Oswald ini sebagai anak, dia berusaha untuk membantu ibunya untuk kabur dari rumahnya, karena sekarang mereka semua diincar oleh keluarga mafia Falcone dan juga Maroni yang berusaha untuk membunuh penguin ini. Kemudian Victor Aguilar akhirnya menemukan jati dirinya bahwa dia udah nggak ragu lagi, dan dia bersedia untuk menjadi gangster untuk menolong penguin sebagai mentor dan juga ayah keduanya. Karena hal ini sudah diperkuat di episode ketiga kemarin, ketika Vic yang masih ragu akan keputusannya untuk menjadi gangster atau tidak. Akhirnya dia memutuskan untuk gak ikut kekasihnya ke kota California, dan dia pilih bersama dengan Oz untuk menjadi tangan kanan setianya, yaitu sebagai hand right of Penguin. Kemudian terlihat bahwa Vic dan juga penguin ini lagi berjalan bersama, dan terlihat sini ada sebuah markas rahasia untuk jamur Bliss, sebuah narkoba berbahan jamur yang dibuat dari tanah rumah sakit jiwa Arkham Asylum, yang sebelumnya di episode ketiga kemarin akan dibuatkan oleh Sofia dan juga penguin menjadi sebuah bisnis baru untuk keluarga mafia Falcone. Jadi kemungkinan bisnis jamur ini akan dikelola oleh penguin sendiri, dan dia udah bekerja sama dengan keluarga mafia Tri China yang udah sepakat akan keputusannya di episode ketiga kemarin. Kemudian akhirnya Vic belajar untuk menghadapi para mafia yang akan ia hadapi bersama dengan penguin. Terutama terlihat posisi Vic ini sedang berkelahi dengan anak dari Salvatore Maroni yang bernama Tej Maroni, yang dimana Tej ini pakai sebuah headphone yang ada di bagian lehernya dan terlihat sedang telanjang dada. Nah, seperti yang ini adalah adegan ketika penguin berhasil menangkap si Tej Maroni untuk ia siksa sebagai tanda perang untuk para keluarga mafia Maroni ini. Oh iya, hari ini kita ada pengumuman penting buat kalian, bahwa hari ini kita akan mengadakan giveaway buat kalian, yaitu sebuah mug alias gelas desain Venom Glass Dance gratis buat kalian. Mau nggak? Caranya gampang banget. Kalian wajib follow akun Instagram kita @MarioAngelos, dan juga wajib subscribe channel YouTube kita Mario Angelo. Yang kedua, jawab pertanyaan ini. Siapakah nama aktor yang berperan sebagai Eddie Brock di film Venom The Last Dance? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di postingan Instagram kita ya. Batasnya sampai pertanggal 20 Oktober tahun 2024. Dua orang pertama yang tercepat akan menjadi pemenangnya, dan hasil akhirnya akan kita announcement di live streaming YouTube kita pertanggal 21 Oktober tahun 2024 jam 8 malam. Oke, buruan ya, jangan sampai kehabisan. Kita tunggu jawaban dari kalian. Oke, adios semuanya. Kemudian nextnya ada sebuah dialog yang mengatakan, aku tidak ingin Oz mati, aku ingin dia menderita atas apa yang ia perbuat. Nah, hal ini mengarah kepada Sofia Falcone yang sekarang untuk menjadi Don yang baru untuk keluarga mafia Falcone, yang dimana sekarang dia ingin membuat Oswald Cobblepot ini alias Penguin untuk menderita atas perbuatannya yang telah membunuh Alberto Falcone, kakaknya. Yang dimana hal ini membuat gua callback kepada ambisi Sofia Falcone ketika dia akan membunuh Penguin di Gotham season keempat series. Tapi bedanya di serial Gotham, Sofia pure haus akan kekuasaan dan ingin menggantikan ayahnya si Carmine ini yang dianggap terlalu lemah sebagai Don di kota Gotham. Nah, sedangkan Sofia di versi Matrix ini motifnya dia lebih berbeda di serial yang satu ini ya, yang dimana motifnya adalah untuk balas dendam kepada keluarga mafianya yang telah membuangnya, terutama kepada Penguin mantan sopirnya. Kemudian nextnya kita mendengarkan suara Oz yang membentak seseorang dengan berkata, "Don't touch her," alias jangan sentuh dia. Nah, kata her ini mengarah kepada perempuan. Bisa jadi Sofia menahan kekasihnya Eve atau ibunya sendiri yang bernama Francis Cobblepot yang akan dibunuh oleh Sofia sebagai bentuk balas dendamnya. Teori gua, kemungkinan yang tewas itu bukan Eve, melainkan adalah Francis Cobblepot alias ibu kandungnya di serial yang satu ini. Karena building up yang dari awal, pertengahan, sampai akhir itu bagus antara Penguin dan juga ibu kandungnya si Francis Cobblepot ini.
Jadi ketika ibunya akan tewas, maka itu akan memicu kemarahan Oz sendiri yang membabi buta untuk menyerang lebih keras kepada keluarga Mafia Falcone atau Maroni ini ya. Karena di serial Gotham, ibunya Penguin juga tewas dibunuh oleh keluarga mafia yang bernama Galveld yang berusaha untuk mengambil alih Wayne Enterprises karena dendam masalah mereka di zaman kerajaan dulu. Keys to the fucking kingdom here, Sophia. We kill Oz, and we take over the city. Let's go! We're taking back Gotham! Kemudian nextnya kita bisa melihat bahwa Penguin menghubungi Sophie Falcone lewat sebuah telepon genggamnya, dan ternyata di bagian kelingkingnya dia udah pakai cincin Maroni di situ dan wajahnya penuh dengan cipratan darah. Nah, kemungkinan ini adalah adegan ketika Penguin udah menang mengalahkan keluarga Maroni dan juga Falcone bersamaan, dan Penguin pakai itu sebagai bentuk kekuasaan Gotham sekarang berada di tangannya sebagai Don yang baru. Kalau kalian jeli, sepertinya Penguin ini lagi berbicara bersama dengan Sophie Falcone di telepon genggam itu. Dan sepertinya Penguin memberikan kesempatan kepada Sophie Falcone untuk ikut dengannya sebagai Don yang baru. Nah, jelas ini adalah sebuah penghinaan kepada Sophie Falcone bahwa Penguin aja bisa menaklukkan putri Carmine Falcone dengan segitu hinanya. Sampai-sampai dia menawarkan hal itu kepada si Sophie Falcone sebagai orang yang kastanya lebih tinggi ketimbang Penguin yang bukan siapa-siapa ini ya. Kemudian kita bisa melihat shot dari atas kota Gotham yang terlihat sangat suram dan juga begitu creepy. Dan di tangannya ada sebuah letakan yang besar di tengah kota itu, yang dimana kemungkinan ini adalah adegan yang sama ketika Penguin keluar dari kabut yang sangat tebal itu. Sepertinya ini adalah jebakan untuk Oz alias Oswald Cobblepot, tapi dia berhasil selamat dan gak terkena serangan itu sama sekali. Yang dimana kalau gua notice kepada jebakan itu, sepertinya ini adalah sebuah ciri khas dari serangan keluarga Maroni, yang memang mereka itu sering kesegusuk dalam mengambil sebuah keputusan untuk menyerang lawan-lawan gangsternya. Beda halnya dengan Falcone, yang dimana mereka itu biasanya menghindari konflik perang antar geng di bawah kekuasaan Carmine dulu. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Sal Maroni bertarung dengan Penguin di dalam sebuah truk yang berisikan berbagai macam bahan-bahan narkoba itu. Sepertinya di sini Sal Maroni akan langsung turun tangan untuk membunuh Penguin karena kematian anggota mafianya yang bernama Elva di episode ketiga kemarin. Atau bisa jadi ini adalah adegan ketika Sal udah melihat bahwa si Tej anaknya udah tewas akibat dibunuh oleh Penguin sebagai tanda perang terhadap keluarga Maroni tersebut. Dan di akhir perang geng dimulai antara Penguin dan juga Sophia, yang sepertinya ini berada di sebuah kasino yang sangat antah berantah, dan mereka saling tembak-menembak satu sama lain di cafe yang sangat megah itu ya. Kemudian di akhir trailer Penguin mengatakan dengan jelas, kita akan mengambil alih Gotham. We take over Gotham. Well, sepertinya ini adalah adegan akhir ketika Penguin akan bersiap untuk menghadapi keluarga mafia yang satu ini, antara si Falcone dan juga Maroni. Wow, akhirnya The Penguin ini berhasil menarik perhatian gua banget sebagai fanboy DC, terutama sebagai fans Batman Universe banget ya. Dan gua nggak bisa bayangin sih kalau di akhir-akhir perang itu mungkin tiba-tiba ya ada Batman yang akan muncul untuk menghentikan aksi perang geng mereka. Wah, ini pasti bakal lebih gokil sih. Apalagi aktornya Penguin yang bernama Colin Farrell udah mengatakan kepada para media kalau di film episode akan ada banyak sekali adegan yang bertumpahan darah, gore, usus keluar di mana-mana, tangan putus, dan juga berbagai macam hal-hal gore yang akan terlihat di final episode The Penguin nanti. Wah, ini pasti bakal lebih gokil sih. Dan gue jujur yang gue harapkan sebagai fans adalah gue pengen tahu bagaimana ini akan bridging kepada The Batman 2 nantinya. Apakah jangan-jangan kita akan tes mengenai siapakah musuh utama Batman yang akan tampil di The Batman Part 2 mendatang? Gue yakin Matrix udah mempersiapkan semua ini kepada para fans dan juga para kritikus men. Wah, ini pasti bakal lebih gokil nih. Let's go! We're taking back Gotham! Akhirnya kita udah membreakdown semua detail dan juga teori yang ada pada mid-season official trailer The Penguin kali ini. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai promosi The Penguin yang satu ini? Kalau kalian punya detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke?
Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!